Saya Bugis Makassar. Dari mana kita diadu sama si Denny? Pikir pakai logika. Dari mana? Jangan kita mau dari domba. Si Denny itu orang Makassar. Begini saja, selesaikan saja di atas ring. Kalau laki-laki itu selesaikan di atas ring. Biar kita lihat siapa yang jago. Jadi orang Makassar jangan mau diadu domba. Nah memang orang Makassar itu badinya di depan, bukan di belakang. Bukan orang Makassar kalau badinya di belakang. Karena Denny orang Cina Makassar. Kita OTW ke Bandung. Bandung, izin merapat ya. Permisi, General BF mau masuk di kota Bandung. Kulo nuwun, permisi. Hidup General BF Tai. Ya ini Bandung ini bukan gara-gara gua perempuan, gara-gara rambut gua keren, biar nggak terurai. Karena baru belajar rambut panjang, makanya rambut gue ini gue pakai bando. Bando ini sebenarnya adalah organisasi baru saya, Barisan Anti Dosa Bando. Jadi kalau mau tidak berdosa pakai bando. Itu penanda antara yang berdosa dan tidak berdosa. Bukan berdosa jadi perempuan gara-gara pakai bando ya. Tolong harus pintar, pakai otak, jangan pakai goblok. Hanya Pablo aja. Saya pribadi juga akan melaporkan Farhad Abbas karena telah melakukan penghinaan terhadap saya dengan mengatakan Tarzan nenek rambut pirang, dan itu sudah unsurnya masuk ya penghinaannya. Jadi saya bukan yang nggak terima sih gitu, cuma karena kasus ini kan sebenarnya kita menjaga hak hukum dari klien saya. Kenapa kemudian para pengacaranya juga diserang, bahkan ad hominem, serangan secara pribadi, dan itu kan tidak bagus, tidak memberikan edukasi kepada masyarakat banyak. Maka dari itu saya akan memberikan pelajaran kepada dia dan saya akan melaporkannya teman-teman. Gitu loh. Next plan-nya guys, kita minta akuntansi rekening. Kalau nanti emang ada terjadinya penyalahgunaan donasi, kita akan melaporkan, guys, kita akan bikin laporan. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana orang Makassar turun tangan bantu Densu dan bantah tudingan dari Farhad Abbas. Begini videonya. Saya Bugis Makassar. Dari mana kita diadu sama si Denny? Pikir pakai logika. Dari mana? Jangan kita mau dari domba. Si Denny itu orang Makassar. Begini saja, selesaikan saja di atas ring. Kalau laki-laki itu selesaikan di atas ring. Biar kita lihat siapa yang jago. Jadi orang Makassar jangan mau diadu domba. Nah memang orang Makassar itu badinya di depan, bukan di belakang. Bukan orang Makassar kalau badinya di belakang. Karena Denny orang Cina Makassar. Bang, berarti bisa dibilang sampai laporan ini masuk juga belum ada tanggapan dari pihak Densu? Sampai sekarang belum ada. Dan perlu diketahui, ini adalah berhubungan dengan tindak pidana material yang dampaknya sudah kelihatan dengan banyaknya orang Bugis dan Makassar yang merasa keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh Densu dalam menjawab podcast ya. Beliau menyampaikan. Jadi, Bang, dari abang-abang hari ini kita hanya mendampingi oleh kawan-kawan Bugis Makassar ke Polda Metro. Ya, kita mendampingi ini. Ya, kita menyalurkan aspirasi daripada kawan-kawan orang-orang Makassar sama Bugis datang ke sini. Itu. Saya sebagai Bugis Makassar. Nanti beliau akan bicara. Sini Pak, sini. Ya. Boleh. Siapa yang mau bicara? Nah, Bapak. Silakan deh, sini dong, tengah deh. Kita ini Bugis Makassar ini kaget juga adanya masalah begini. Bugis Makassar dari dulu bersatu. Bugis Makassar ya. Dari dulu bersatu. Dari zaman Belanda sampai sekarang ini. Zamannya Pak siapa Prabowo. Mana kita Bugis Makassar bersatu. Ya. Dan Bapak Prabowo juga mengakui Bugis Makassar. Ya. Ini kenapa ada masalah begini? Situ kita sesalkan dari Bugis Makassar. Kita ini asli Bugis Makassar. Kita asli Bugis Makassar. Dan Bugis itu, jangan sampai antara Bugis sama Makassar perang. Itu nggak ada cerita. Ya, kita tidak inginkan sampai di situ, Pak. Tapi dengan ada halnya seperti ini, Pak, nanti Bapak sendiri akan memanggil Denny Sumargo untuk konfirmasi. Ya, itu bagaimana tindak lanjutnya nanti laporan, ya laporan ke Polda sini. Ya. Apakah beliau dipanggil, apa bagaimana? Jangan sampai ini terjadi pertumpahan darah, Pak.
Nah, Jangan sampai pecah belah. jangan sampai pecah belah Bugis Makassar ini. Dan saya sangat sesalkan, saya asli Bugis Makassar. Jadi intinya disayangkan ya terjadi itu, Bugis untuk Makassar membawa kata ras ini dibawa ke ranah hukum ya. Karena kan ini juga akan ada pemilihan umum kan, karena konteks pemilihan umum kan membawa dengan ras. Gimana nih Bunda? Ya, coba perwakilan lain dari Pak ini, dari aliansi MK BBM. Oh ya. Boleh ditanya sama prinsipal aja langsung. Ya, kami juga dari FKPBM, Forum Komunitas Pemuda Bugis Makassar. Oh, Jakarta Utara. Ya, Jakarta Utara. Kami punya kartu pengenal, ada. Jadi biar kesannya kita nggak buat-buat nih, ada aliansi, ada orang-orang benar dan orang Bugis dan orang Makassar. Ini kami dari Humas, Bugis Makassar. Bugis Makassar. Ya. Forum Makassar. Ya. Nah, mungkin barang bukti yang disiapkan untuk laporan tadi apa aja? Tadi ada video, terus ada video yang konten yang saya sebutkan tadi. Kami Bugis bos, kami Makassar bos. Kau Bugis kan, gitu loh. Terus itu dikasih. Dari dulu bersatu tuh Bugis Makassar. Angkat pedang ya, kata-kata seperti itu. Ada perbedaan laporan Dari kita. leluhur itu, nggak ada itu nggak ada. Ini mungkin kalau misalnya dari pihak Densu sendiri ingin ambil jalan tengah mediasi dan damai, mungkin seperti apa tanggapannya? Respon dari Bapak dan Abang. Daripada harus dibawa ke hukum gitu. Misalnya pihak Densu menawarkan untuk berdamai aja, cari jalan tengah, apakah mau membuka pintu damai? Coba Itu nanti kita masih ke Laporan polisi sudah kita buatkan, walaupun kita lihat di sini adalah bentuk adalah tindak pidana yang menyangkut ras dan etnis, dan siapapun bisa melaporkan, bukan bentuk tindak pidana aduan. Nah, akan tetapi di situ kalau memang ada konteks yang bisa kita lakukan untuk dimediasikan, terutama misalnya kita lakukan restoratif justice, ya, bisa jadi enggak, tapi itu salah satu alternatif perdamaian yang seperti yang ditanyakan oleh rekan wartawan. Akan tetapi kalau kita bicara dampak yang dilakukan, penyidik akan menyampaikan ya sesuai dengan temuan yang ada, terutama menyangkut pidana formil itu, tindakannya itu atau dampak dari yang dilakukan itu kelihatan. Misalnya ada orang yang berdemo, ada orang yang melaporkan, ada kisruh huru hara akibat dari ujaran kebencian dalam bentuk ras dan etnis ini, seperti itu. Oke, Abang dan Bapak terakhir mungkin yang Bapak dan Abang inginkan gitu dari laporan ini, mungkin berujungnya seperti apa yang diinginkan? Iya, boleh. orang Bugis, orang Makassar tahu bagaimana menyelesaikan perkara. Mau dia damai, mau dia tarung, mau dia berperang pun tahu. Begitu ya Pak ya? Tahu cara. Betul. Dan orang Bugis adalah orang laki-lakinya laki-laki. Ya, bukannya bencong ngajakin berantem, tapi bawa-bawa podcast, bawa-bawa wartawan. Nah, dia orang kan juga orang Makassar. Ya, jadi datang. Bagaimana dia udah tahu. Kami tidak akan mengajarkan Denny Sumargo bagaimana cara menyelesaikan perkara ini. Karena orang Makassar, orang Bugis, orang Sulawesi Selatan tahu bagaimana cara menyelesaikan perkara, baik secara damai maupun kejantanan. Gitu ya Pak ya? Betul. Ya. Baik, kita pikir udah cukup gitu ya. Dari para tabat seperti apa? Ya, laporan sudah kemarin, mohon izin, kemarin saudara VA ya datang ke Polres Jakarta Selatan didampingi oleh kuasa hukum tentunya. Kemudian kemarin sudah melaporkan inisial DS. Sebelumnya bukannya sudah melapor di Polda Metro Jaya ya? Ya, kalau kemarin kita menerima laporan tersebut ya dari yang melapor adalah MR yang melapor. Tapi korbannya siapa, Bu? Iya, itu jadi kalau kita lihat kemarin hanya membawa konten yang ada ya. Jadi kemudian kemarin yang dilaporkan dilaporkan pasal 16 Undang-Undang 40 tahun 2008 tentang diskriminasi ras, kemudian dengan dan atau 158 KUHP tentang ujaran kebencian. Itu yang dilaporkan. Artinya dari terlapor itu
pelapor itu nggak ada korbannya, cuma bawa video atau gimana? Ya, jadi kalau di laporan polisi itu korbannya nihil. Oh, nggak ada di lapor polisi? Iya, jadi korbannya untuk di laporan polisi, ya, di laporan polisi. Tapi kalau di kronologisnya itu bahwa DS mendatangi rumah WS itu. VA, mohon izin. FA. Oh, itu kronologis. Iya, di kronologis. Di laporan. Di laporan. Baiklah, maka dapat kita simpulkan perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas semakin memanas. Denny Sumargo kini bereaksi usai mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan Farhad Abbas ke polisi. Sebelumnya, Farhad Abbas melaporkan Denny Sumargo atas kasus dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian pada Kamis 7 November. Kembali disentil untuk kedua kalinya, Denny Sumargo tampak geram melihat kelakuan pengacara kondang Farhad Abbas. Secara terang-terangan, Densu mengaku tak takut dilaporkan Farhad Abbas ke pihak berwajib. Ia pun tak akan mangkir apabila dipanggil untuk diperiksa polisi. Intinya itu kan hak orang, pasti datang kalau dipanggil, ucap Densu. Ia lantas mengibaratkan seekor semut yang pasti akan menggigit ketika diinjak seseorang. Hal itu seolah menggambarkan dirinya yang memberi perlawanan terhadap tantangan yang diberikan oleh Farhad Abbas. Semut pun kalau lu dibegituin lu injek, ya pasti ngelawan, kata Densu sapan akrab Denny Sumargo. Densu merasa geram dengan kelakuan Farhad Abbas yang selalu mengancam orang-orang dengan hukum, tapi tak mau menyelesaikan secara langsung. Jangan suka ancam-ancam orang di publik, terus takut-takutin orang dengan hukum, kan gak bagus dilihatnya, ucapnya. Terakhir, ia meminta maaf kepada Farhad Abbas apabila ada perkataan yang menyinggung. Mengingat Denny Sumargo dilaporkan atas dugaan diskriminasi ras. Kalau saya ada menyinggung atau gimana, ya udah minta maaf, itu perkara mudah, ujar Densu. Baginya alasan membahas soal suku karena sekedar merespon usai ditanya soal asal-usulnya. Saya kan waktu itu ditanya, jadi saya jawab aja. Ditanya kamu orang Makassar? Ya, saya orang Makassar gitu, ujarnya. Jadi kalau saya mau diadu domba masalah itu, saya tegaskan lagi kalau suku Makassar dan Bugis itu adalah suku bersaudara. Mereka sama-sama menganut prinsip harga diri. Ada sirinya kalau kita bilang siri itu malu. Saya pikir semua suku di Indonesia kalau harga dirinya diusik ya pasti nggak terima, kata dia. Lebih lanjut untuk mengungkap permasalahannya dengan Farhad Abbas, Densu akan memanggil media. Densu mengatakan sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya secara lengkap. Melansir dari tayangan Inten Investigasi, saya akan bicara yang lengkap ketika waktunya sudah tepat, tunggu aja karena saya lihat ini arahnya sudah kejauhan, kata Denny Sumargo. Ia juga akan memanggil wartawan terkait yang ingin disampaikan. Nanti kalau waktunya tepat, saya akan siapkan waktu yang tepat untuk teman-teman wartawannya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari menginformasikan adanya laporan dari pengacara Farhad Abbas terhadap YouTuber sekaligus aktor Denny Sumargo ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 7 November 2024. Farhad melaporkan Denny Sumargo atas kasus dugaan diskriminasi ras dan atau ujaran kebencian. Ade juga menjelaskan kronologi peristiwa dari keterangan Farhad Abbas dalam laporannya. Hal ini berawal dari konten yang diunggah Denny di media sosialnya. Berdasarkan keterangan pelapor, ia mengetahui video di TikTok yang menampilkan terlapor dengan ujaran kebencian bernuansa sara terhadap korban yaitu FA. Tulis Ade Ari dalam keterangannya Jumat 8 November. Ade mengatakan isi dari video unggahan tersebut menurut Farhad mengandung ujaran kebencian. Isi dari video itu berbunyi, kita ini orang Makassar bos, kau Bugis kan, cabut pedangmu, kasih tahu kasihmu, lanjut Ade. Ade mengatakan dalam pengakuannya Farhad Abbas sudah memberikan somasi kepada Denny Sumargo, namun somasi itu dihiraukan oleh Denny Sumargo yang akhirnya berujung dengan laporan polisi. Terlapor sudah diberi somasi tetapi tidak ada permintaan maaf dari pihak terlapor, tulis Ade. Ade mengatakan Farhad merasa dirugikan dengan adanya konten yang diunggah Denny dalam akun media sosialnya. Sekian saja informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.